Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal mu'arrikhu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-nafa'a bi'ulumihi wa ulumi sairis salihina fid daraini amin. Qala ruju'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal madinati. Kembali Rasul kembali ke Madinah. Rujuk kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Aqama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranati 13 lailatan. Rasul aqama berada bil Ji'ranati, Ji'ranah selama 13 lailan, 13 malam. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam diam atau berada di Ji'ranah setelah apa itu? Setelah perang melawan orang Taif itu, Ghazwatul Taif, kembali ke Ji'ranah dan di sana menetap selama berapa? 13 malam. Summa i'tamara minha, kemudian berumroh darinya, artinya mengambil miqat umroh di Ji'ranah. Summa i'tamara, kemudian berumroh darinya, artinya mengambil miqat umroh dari Ji'ranah itu. Wa dakhala Makkata, dan masuk Makkah. Fatafa, kemudian tawaf. Talamal hajarul aswada, kemudian istilam hajar aswad. Wastalamal hajarul aswada, dan beristilam kepada hajar aswad. Istilam itu artinya begini, bisa namanya istilam itu. Allahu Akbar, pak, nah nih. Aparano tuh hajar aswad, misal si menek hajar aswad no isi leman jauh, kemudian begitu. Paham nih? Atau anu nih bibir kalian dulu cium nih ampas jok hajar aswad no, meno kan? Bibir kalian ini kita begini, kemudian Allahu Akbar. Bau toilet dulu jok beweh, atau mulut kita ini dulu ke sana, itu namanya istilam. Apa bahasa kita? Bahasa Sasak. Apa bahasa Sasak? Hah? Apa bahasa Sasak? Hah? Apa bahasa Sasaknya itu? Hah? Mana dengan geneng. Apa bahasa Sasak? Hah? Lamun
Lamun ngocop punin cara bahasa kita ya. Lamun ngocop punin cara bahasa Sasak no, itu dia mencium Hajar Aswad itu secara langsung. Hajar Aswad sini langsung mulutnya langsung ke sini. Hajar Aswad itu tempat bertemunya mulut seluruh para nabi itu. Hampir seluruh nabi yang ada di muka bumi ini pernah mencium Hajar Aswad. Nah, ia ton bedait tuh. Mulutnya ia pun bedang, ia lelah terseduk pun bedang. Angka lamun dengan kuat lalu terseduk bedang jaga endah. Nah, jadi peran. Nah, paham nih, ngerti? Jadi itu dia. Jadi mencium Hajar Aswad. Kalau istilah itu tadi begini. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim gitu. Paham no? Summa raja'a ilal madinati min lailatihi. Kemudian kembali ke Madinah min lailatihi dari malamnya. Kemudian kembali ke Madinah min lailatihi dari malamnya, malam umrohnya itu. Jadi selesai umroh kemudian malam itu pergi ke berangkat ke mana? Ke Madinah. Wa kanat muddatu ghiyabihi anha, dan waktu gaibnya atau tidak adanya darinya itu dari Madinah maksudnya. Artinya waktu atau beliau tidak berada di Madinah. Wa kanat muddatu ghiyabihi, dan waktu tidak adanya ghiab itu artinya gaib, tidak adanya anha dari Madinah itu syahraini 2 bulan, wasittata asyara yauman 2 bulan dan 16 hari. Jadi Nabi tidak berada di Madinah. Nabi tidak berada di Madinah alias melaksanakan Fathu Makkah itu, berangkat dari Madinah sampai kembali lagi ke Madinah itu selama berapa? 2 bulan 16 hari. Tidak adanya gaibnya. Waktu gaibnya dari Madinah atau dari berangkatnya Nabi dari Madinah sampai kembali lagi ke Madinah itu, waktu yang dihabiskan di dalam perjalanan dan di dalam Fathu Makkah itu selama 2 bulan 16 hari. Wa ba'da ruju'ihi alaihi salatu wassalam, dan setelah kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kembalinya alaihi salatu wassalam, arsalas saraya, beliau mengutus pasukan atau mengirim pasukan. Lalu kirim pasukan litad'uwa, agar mereka mengajak ba'dal qabaili, sebagian qabilah-qabilah, suku-suku, ilal Islam, kepada Islam. Jadi Nabi Muhammad setelah pulang dari Fathu Makkah itu mengutus pasukan juga untuk mengajak sebagian suku ilal Islam, kepada Islam, untuk masuk kepada Islam. Fa aqbalatil wufudu, dan utusan-utusan menerima
tadkhulu fi dinillahi afwaja. Wufud, utusan-utusan itu masuk fi dinillahi, pada agama Allah, afwaja, berangsur-angsur. Yo nih ngaji le madrasah nih. Ini balik. Ya pirang-pirang mele itu ya. Umat Nabi Muhammad nih. Litad'uwa ba'dal qabaili ilal Islam, beliau mengutus pasukan sahabat untuk mengajak sebagian suku-suku kepada Islam. Fa'aqbalatil wufudu tadkhulu fi dinillahi afwaja, dan utusan-utusan tersebut menerima tadkhulu fi dinillah, masuk pada agama Allah, afwaja, berangsur-angsur, bergelombang-gelombang. Jadi kirim dengan ia caren sebaran Islam cara lain. Ia caren sebaran Islam cara lain. Cara orang menyebarkan Islam pada zaman-zaman dahulu itu begitu. Nabi tidak harus ke suatu tempat, tapi utusan-utusan beliau itu sampai ke sana. Begitu juga termasuk di Indonesia. Indonesia ini menurut sebagian ahli-ahli sejarah, terutama di Aceh Darussalam, itu yang datang ke sana itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi ke sana. Sahabat Nabi Muhammad ke Aceh itu. Entah tapi sahabat siapa. Dan apa ranun? Makanya Aceh itu agak berbeda. Aceh itu agak berbeda. Lamun itu walalah Islam no. Arak ya mutamu Islam itu di Lombok nih. Kita mungkin masuk Islam itu sekitar tahun 1400-an, pada zaman kerajaan siapa namanya, kalau dari hasil penelitian sejarah itu, daripada masa Demak itu, Demak Bintoro itu sekitar tahun 1400-an, 1500-an Masehi. Jadi itu Islam sudah pada masa itu sudah lama, sudah hampir 1000 tahunan sudah itu. Islam ini kan Nabi Muhammad tahun berapa? 600 Masehi. Berarti kalau ditambah 400 ya sudah hampir 1000 tahunan. Sudah hampir 1000 tahunan Islam itu ada secara ukuran Masehi itu, baru kita masuk Islam di Lombok ini. Jadi kenapa artinya bahwa kita ini masuk Islam bukan dengan sahabat Nabi, termasuk di Jawa juga. Tapi yang ada informasinya itu, entah itu benar atau salah, yang namanya sejarah itu, bahwa di Aceh itu orang masuk Islam itu dengan apa namanya, dengan sahabat Nabi pada masa dulu itu. Wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi memang begitu cara Nabi mengutus apa namanya sahabat-sahabatnya itu untuk itu tadi,
untuk memperkenalkan Islam. Begitu juga kalian. Mbembe tahu meduk. Cuma ide nih kan ide nih aneh. Kenapa kita ini aneh? Ide sawa berajah di pondok, kemudian bergaul dengan orang luar. Ide milu nerut jok dengan kan dia bongol daran nun. Jadi kalau ada yang begitu-gitu itu namanya bodoh kuadrat itu. Seharusnya kalian yang diikuti. Angka itu jari nerot. Itu artinya bahwa karakter kalian itu tidak terlalu kuat. Mbekenen karakter menun. Karakter kalian itu tidak terlalu kuat. Untuk itu. Kenapa? Karena Demim Sogul masih membau terut dengar 3 tahun mondok, kemudian bergaul dengan entah siapa di sana, kemudian kalian mengikuti pergaulan itu, berarti karakter kalian itu, keilmuan kalian itu tidak terlalu kuat. Kembeen karena masih bisa terombang ambing. Pokok lamun terut dengan tolek balim, misal meno jantan dengan meno tam terut, berarti karakter kalian itu tidak kuat. Itu bahaya untuk kalian. Apa? Seterusnya akan seperti itu. Terus marah ombak, marah seperti buih di atas lautan, tolain tampas si umbak ke tolin tampas si umbak. Ini yang mau dibentuk di dalam pendidikan karakter. Ini yang mau dibentuk supaya kalian itu kuat. Paham? Lagu lamu menonton, kemudian mengikuti itu berarti selama ini kita terombang-ambing, tidak memiliki ketetapan hati terhadap pembelajaran atau ilmu atau sifat karakter cara pondok itu sendiri. Ndek manaran le dajok dalam hati itu. Ngerti no? Berarti no side no tahu diri. Seharusnya kalian itulah yang membawa orang, bukan kalian yang dibawa. Cuma ya wajar, saya kira itu adalah hal yang wajar disebabkan karena ya godaan dunia sekarang ini kan banyak. Mau sepeda motor, HP, itu termasuk godaan-godaan yang cukup berat untuk kalian hadapi itu. Kadu HP, kadu motor, bergaya, mau apa bergaya-gaya. Itu. Maka dengar non, seharusnya kalian itu yang harus diikuti, jangan kalian mengikuti. Soal wah mondok lagu seaneh ya, orang hanya melihat itu dari sisi angan semendak. Ia kena dengan sekolah no, ia kena dengan berajah, ia kena tahu agama. Silahkan punya HP, silahkan punya sepeda motor, tapi jangan kita terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Berarti kan den kuat tenu yarin, karakter tenu den kuat. 3 tahun, 3 tahun le pondok, kemudian sekolah
ke tempat lain, angkat jadi penyumpak ikit, penyumpak nikit. Jadi kenapa? Oh, berarti pondok itu tidak memiliki hasil untuk membentuk karakter yang baik. Jadi apakah waktunya yang terlalu singkat, mungkin hanya 3 tahun atau kurang dari itu, atau bagaimana? Maka pendidikan-pendidikan yang ada itu kan supaya kita lurus dalam ajaran, lurus dalam apa saisim tahu seneng. Jangan kalian ikut-ikutan. Kan dia arana bongol kuadrat arana. Bot mencari bahasa kasar no ya bodoh beronjok aran. 3 tahun berajah tapi masih mengikuti apa aran? Ya orang-orang yang tidak mondok, iya sinside. Dia apa kan dia bodoh aran. Mengikuti cara orang apa. Nah, itu. Paham no? Jadi supaya kalian paham itu artinya sebuah pendidikan. Namun zaman nani teparan aran pendidikan karakter ini teparan. Jadi bukan kalian yang mengikuti. Ya ampun menujari. Itu ingat itu. Ini aneh-aneh saja dunia ini kan. Kemudian kita ikuti cara orang apa. Nah, ya ampun mondok lagu nende. Ini kan tidak. Justru itu yang membuat kita ini tidak berhasil lah zaman sekarang ini untuk membentuk beberapa orang yang seperti itu. Kemudian nia wah tahun salah kena memilun salah terus kan. Nah ini masalah itu supaya kalian mengerti bahwa ini semua adik masa paham, yaitu pendidikan-pendidikan yang ada zaman sekarang ini. Saya nyengken sekolah le pondok pacun bekerudung apa namanya berjilbab demin wa sekolah le SMK goyon SMA engkah berjilbab. Jadi itu kan bisa namanya wah kengonen berajah 3 tahun tapi rusak hanya dengan beberapa hari dia berada di kita dengan menu-menu. Ternyata setelah dia mendapatkan itu jiwanya semakin gelisah, perasaannya semakin tidak tenang, hanya menang gaya saja. Itu manusia sekarang. Yuk, saya kasihan melihat hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena selama ini mencari ya hal-hal yang baik, tapi dia rusak dengan beberapa hari. Apa aranu jilbaban de menuju samamu penyumpak nikit dakak menu wah apal kitab apal Quran lagu penyumpak nah penyumpak nikit. Nah ini masalah itu. Kenapa? Ingat, yang merubah manusia bukan guru yang merubah manusia itu, tapi lingkungan itu sendiri yang merubah manusia. Lamu mendek kuat isi lingkungan seno kancem bergaul, lebih baik kalian mundur saja. Lamu makside jari. Yo, kalian akan bertemu dengan orang begini. Kemarin itu ada dengan gantung diri SMA itu. Kenapa? Yo karena bergaul dengan temannya. Gara-garen
gara-gara ndek tebelian mau sepeda motor hak pada kanca batur naran ya geng. Akhir gantung diri. Itu apa? Engkau lamut bergaul no dene bergaul kanca dengan seatas-atas lalu no tahu diri miskin. Ini tahu diri miskin si atas kanca bergaul. Ah, ini kan masalah. Kenapa seperti itu? Sudah kalian lama 3 tahun aparan menuntut ilmu, kemudian demem milih sekolah SMK berubah, apanya berubah, gayen berubah, menuju apa naran, penampilannya berubah, sabiasa ndik bejengking-jengkingan, noni bejengking-jengkingan. Ah, ini masalah ini. Kenapa? Sak biasa sholah hentan kance ina aman ndek sholah. Kenapa? Apa yang merubah itu? Apa sing berubah? Pergaulan kalian. No kance bergaul. Paham no? Manusia ini cepat berubah dengan pergaulannya. Mula jak sida teterut. Lagu ni angkat nak ite nerut kan bongol laranon. Paham nih? Ngerti? Jadi itu perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa ya kita semua ini keadaan-keadaan. Kalau guru hanya sekedar memberikan ilmu begini, nih caren bagus, nih caren sholah, ini hukumnya ini, itu guru. Tapi kalau karakter kalian ya tergantung apa arah, ya tergantung itu, milih menerima atau enggak. Isim berubah kan batur. Oh begini. Itu sebabnya di sini kita berusaha membuat lingkungan ilmu. Kembali repot isi ilmu. Sendeman subuh ngapal sembahyang, suhan subuh ngaji, mangan ngaji. Enggak betok meduk lete doang nih. Tuh enggak diri. Wah denaran de mamica tanah-tanah nih wah. Setelah itu sampai jam 1 ngaji, sampai jam 1 belajar ngaji. Jam 3 wah tak kumpul istirahat 2 jam, lelah pok dedem. Bare jam 3 balik ngaji. Itu untuk apa? Untuk membangun lingkungan ilmu. Sampai jam 5 ngaji, arak sa demen jam 5 arak sa silat, arak sa ngaji. Orang itu sibuk dengan kebaikan itu. Selesai jam 6 mandi, sholat, malik ngaji, bahasa Inggris, malik ngaji sambil ngaji. Jadi seperti itu untuk apa? Membangun lingkungan ilmu. Untuk apa? Membangun karakter keilmuan. Enggak ada poro, mangan ngaji sembahyang berdoa, enggak. Tapi anehnya ini kita kerjakan sudah pirarano 3 tahun. Dia bergaul kan dengan angkat si eleh. Ndek apa ya aran jahlun murakkabun no. Lamun cara bahasa Sasak no bodoh bronjo aran. Ya santra si mabungul aran. Itu yang mau dibentuk apa? Mau dibentuk adalah keadaan itu murni untuk kita semua ini belajar ilmu. Assalamualaikum. Yeah. Seberapa ya? Oh asar insyaallah.
Jelas itu? Nah, supaya kalian mengerti artinya perjalanan hidup kalian yang sudah, apalagi sampai 6 tahun seperti itu. Ya memang ada yang tidak bisa, ada yang itu hal biasa dalam belajar. Arak sak tahu, arak sandek tahu, itu hal biasa. Yang penting kita hidup dalam lingkungan keilmuan, itu akan membentuk sebuah karakter sehingga menjadi orang yang baik. Setelah keluar kuat sudah itu. Setelah kuat membelai embeto mah hidup. Jarinkah menirut-nirut. Nah itu, apalagi langsung mendalami itu dari sisi agama ke ma'had, Masya Allah, luar biasa itu. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu mengislamkan orang, pada masa itu langsung karakter terbentuk di dalamnya. Orang itu berpegang teguh kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang, guru-guru sekarang tidak seperti itu. Lamun layak dengan lamun wah Nabi kena menuwah. Itu zaman dulu. Nabi yang ngajar. Makanya ini mukjizat paling besarnya Nabi Al-Quran. Kenapa? Saat beliau membaca itu langsung tamu jog dalam hati. Itu nani yang kental lesak apal Quran nih. Lagu terkadang ini sak sororo hidup tendahan. Nah, itu. Maka jangan kalian merusak Al-Quran dengan perilaku kalian yang tidak baik itu. Begitu juga jangan merusak kitab-kitab yang kalian hafal itu dengan perilaku yang tidak baik. Ada orang-orang atau yang memang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, tapi perilakunya hancur. Kenapa? Karena Al-Quran dan kitab-kitab yang dihafal itu hanya sampai di mulutnya, tidak sampai ke dalam hatinya. Paham no? Ingat-ingat no? Jadi supaya kalian paham artinya sebuah pendidikan di dalam pondok pesantren itu. Wantasharul Islamu fi biladil Arabi, dan tersebar Islam fi biladil Arabi, di negeri-negeri Arab. Wa akhadhal muslimuna, dan orang-orang muslim yatahayyauna linashrid da'wati, mereka mempersiapkan diri untuk menyebarkan linashrid da'wati, untuk menyebarkan dakwah. Wa hidayatil bashari fil aqtaril ukhra, dan memberikan petunjuk kepada al-bashari, manusia, fil aqtaril ukhra, di ujung-ujung yang lain atau di tempat-tempat yang lain. Jadi Masya Allah itu setelah Fathu Makkah itu Nabi banyak mengutus orang ke penjuru fi aqtaril ukhra, di penjuru-penjuru yang lain. Jadi di Islam di Arab itu sudah masuk Islam dengan cara itu tadi. Sahabat-sahabat Nabi itu datang kemudian menyampaikan. Jadi ini orang dakwah ini, dia yang kuat. Ndek nusa milu cara dengan salah nia lalu sebaran dakwah mu nia milu isi cara batur onda. Jadi sahabat Nabi itu karakternya kuat sekali. Masya Allah itu luar biasa, sehingga mampu membentuk ya dirinya itu ya seperti itu. Nanti kita lanjutkan ke khulasatus sanatis tsaminati minal hijrati. Kita baca as'ilatun, contoh sedikit. Kam aqamar Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Ji'rani. Berapa waktu Nabi berada di Ji'ranah? Pireno? 13
Mata roja'a ilal madinati, kapan kembali ke Madinah. Wa kam kanat muddatu ghiyabihi anha, berapa waktu Nabi tidak berada di Madinah, darinya tidak berada di Madinah. Berapa? 2 bulan 16 hari. Madza fa'ala ba'da ruju'ihi, apa yang beliau kerjakan setelah kembalinya? Mengirim utusan. Madza fa'alal muslimuna inda dzalika, apa yang orang muslim kerjakan saat itu? Yaitu fa'aqbalatil wufud, yaitu para orang-orang ini menerima untuk dikirim agar menyebarkan agama Islam. Nanti kita lanjutkan ke khulasatus sanatis tsaminati, yaitu ringkasan tahun ke-8 minal hijrati, dari bulan hijrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.